Naton Komintan. Terima kasih, syukur muantu. Yang saya hormati Pak Ketua DPD Partai Golkar Kota Mobagu bersama Ibu dan seluruh jajaran pengurus Partai Golkar Kota Mobagu. Yang saya hormati Wakil Gubernur saya Pak Sehan Lanjar SH. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Yance Sayo, Dr. Andes Yance Sayo. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat. Sini ada Pak Sarial, Pak Sukardi, ada Pak Jainuddin, Pak Gun, dan seluruh Pak Kadir Mangkat, tentu Ketua Golkar Partai Golkar di Bolmong dan seluruh jajaran yang ada. Yang saya hormati tokoh agama, Pak Ustadz, seluruh pengurus partai dari Demokrat, Partai PAN, Partai P3. Memang luar biasa hari ini bisa bersatu dengan kami ya. Pak dari Partai Garuda, Ketua, dan seluruh hadirin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kristiani Eugenia Paruntu. Saya datang ke sini selaku Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara dan juga selaku calon Gubernur Sulawesi Utara. Saya mempunyai seorang anak namanya Adrian Jopi Paruntu. Di sini ada fotonya. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, beliau adalah juga anggota DPR RI. Masih umur 26 tahun, tapi puji Tuhan alhamdulillah sudah terpilih jadi anggota DPR RI mewakili Dapil Sulut. Dan beliau sekarang di Komisi 10. Jadi kalau ada urusan pendidikan, olahraga, maupun perpustakaan, itulah dapil ininya beliau, komisinya yang membawai itu. Saya juga kalau orang tanya dulunya apa sih sebelum jadi bupati, ya saya dulu sebagai pengusaha datang ke Minahasa Selatan jadi bupati 2 periode sampai saat ini, dan akan kembali nanti tanggal 6 Desember nanti tentunya bersama Pak Sehan ya. Saya kesini selain ingin memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu. Tadi saya berterima kasih karena saya diterima secara adat. Yang artinya saya setelah diterima secara adat, saya sebagai orang Kota Mobagu dan Bolmong Raya juga. Luar biasa ini ya, karena berarti bapak-bapak dan ibu semua menerima kami, saya sebagai warga sini. Tentunya harapan ke depan, saya sangat mengerti kenapa bapak ibu menyambut saya sedemikian rupa, karena ada keinginan, kerinduan untuk dapat memperjuangkan hak-hak dari bapak ibu semua yang ada di BMR Raya ini. Saya datang ke sini, selain tadi sudah disampaikan, saya juga sebagai cucu dari salah satu opa saya ya, opa saya namanya Fredrik Tumbuhan. Mempunyai anak Jenny Johanna Tumbuhan. Ibu saya ini ketua DPRD Minsel. Lahir di tahun 46 di sini di Boroko. Jadi mereka mempunyai tanah besar sekali, tapi saya belum pernah ke situ, tapi mau ke sana ya sama Bapak. Tapi ternyata masih ada sekitar 40 hektar atau 70 hektar ada tanah beliau di sana. Dan anaknya
Kebetulan hanya satu putri itu, dua, tapi satu sudah warga Amerika, tapi mama saya tetap yang jadi warisnya untuk opa. Nah, ini kerinduan saya agar BMR ini bisa kita bangun ke depan. Dengan slogan, kenapa saya katakan Pak Sehan, kami berdua, saya memilih Pak Sehan ini, mungkin nanti Pak Sehan akan sampaikan. Ini mengingat waktu juga, saya hanya diberikan waktu sebentar, tapi nggak apa-apa. Saya cerita sedikit kenapa saya memilih juga Pak Sehan. Kami telah bersama-sama selama hampir 10 tahun ini di dalam satu komunitas kita sebagai bupati dan wali kota sering kumpul. Jadi kalau dalam acara-acara tertentu, saya katakan sama Pak Sehan tahun 2017, saya bilang, Pak, pada saat gubernur lagi pidato, orang siap-siap, orang mau ganti Pak beliau ya. Bercandanya itu serius juga, tapi oleh Pak Sehan ditanggapi hanya dengan senyum. Tapi saya bercanda tapi serius. Beliau nggak tahu nanggapinnya bener nggak. 12,9% itu yang belum menentukan sikap. Dorang mau pilih pesapa. Nah, ini kita yakinkan pada mereka bahwa Cep Sehan mampu bekerja 5 tahun ke depan untuk bisa membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami siap untuk bekerja setulus-tulusnya, bekerja dengan hati, bekerja dengan tidak mengenal waktu. Buktinya tadi Pak Sehan baru tidur jam 7, so langsung acara lagi, nyenak tidur betul-betul. Makanya so minum ini teh manis. Orang begitu. Kalau kerja pagi, kalau sampai pagi melayani masyarakat. Dan alhamdulillah puji Tuhan, orang so pernah mengalami itu, melayani masyarakat, datang ke rumah dinas sampai pagi mau layani, orang layani. Dan Pak Sehan juga sudah lakukan yang sama. Ya, inilah kami butuh kalian, kami butuh bapak-bapak dan ibu-ibu, bantu kami. Kalau orang sudah jadi gubernur, bapak dan ibu dan orang so sama-sama wakil gubernur, itu rumah so bapak dan ibu punya, rumah dinas, kantor gubernur, datang pada orang. Apapun menjadi persoalan, pasti orang akan selalu senantiasa membantu. Amin. Saya kira itu saja dari saya, nanti Pak Sehan yang akan melanjutkan. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Syadu. Pakatuan, pakalawiran. Kalau orang bilang sukom muanto, ya. Terima kasih. Finish. Demikian orasi politik Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026. Dan kita langsung masuk pada orasi politik Wakil Gubernur periode 2021-2026 Bapak Sehan Salim Lanjar. Ibu Kristiani Injina Peruntu yang saya hormati, Ketua DPD Partai Golkar Kota-Kota Mobagu, Bolaang Mongondo, dan dari beberapa daerah yang hadir serta seluruh fungsionarisnya, sekretaris juga DPD 1, Ketua tim NER JWS. Saya selalu manggil dia NER dari sejak kita sama-sama kemarin waktu Bupati. Para alim ulama, pendeta, tokoh-tokoh adat, pimpinan partai politik. Saya lihat lengkap di sini, Golkar, Demokrat, PAN, Berkarya, Garuda,
bahkan ada dari P3 juga. Dia memang tidak boleh lari kemana-mana karena dia adik saya. Ya. Berani dia nyandak masuk atau dukung, jelas masuk neraka dia. Para tokoh adat semuanya, Bawaslu, pihak kepolisian, saya lihat ini di muka ini luar biasa. Mulai dari barisan ada Abang Sunardi Sumanta, dia ini boleh panggil, lain kayak panggil kakak, dia ini boleh panggil om, dia marah, dia mau manyau. Ada Papa Dona, ada Papa Asis, Papa Ed, saya lihat ini semua tokoh-tokoh, ada Ishak, ini dari Garuda ada semuanya. Ya, saya tidak lagi menyapa satu persatu, semuanya saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warga masyarakat yang ada di luar semangat, alhamdulillah. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini sore ini diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat pertama nikmat iman, nikmat hidup sehat kuat dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 dengan turunannya, yaitu peraturan KPU tentang pelaksanaan kampanye. Dan hari ini kita mendapat kesempatan di Kota Mobagu, yaitu di wilayah Bola Mangondoraya. Ini adalah tempat yang keempat, ya, Boltim, Bolmut, Bolmong Induk, dan hari ini kota-kota Mobagu. Ucapan terima kasih saya tentunya pertama kepada Ketua DPD, ada Mama Raski lagi tadi. Nah, kepada Ketua DPD dan seluruh tim yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu Kristiani Enjina Paruntu dan saya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur 2020 untuk berkampanye, bersilaturahim dan berkampanye hari ini. Tadi sudah disampaikan banyak Bapak Ibu tentang bagaimana sih perjalanan kami. Sebenarnya kami Dana Ain sudah dari 2017, yang berencana kuat ini dia. Dia yang berencana kuat, kita cuma jaga ambil di Makusedo, ternyata dia sungguh-sungguh. Iya, itu yang sangat luar biasa. Waktu saya tanya, keluar SK Golkar itu, saya dalam keadaan tidak siap. Pak, tidak ada orang yang kirim KTP, kun cuma ada taruh di tangan kun. Karena saya selagi baca cerita dengan Kapolres dan Pak Kapolda, jam-jam 5 dia telepon, jangan kirim akang nabi KTP, mau bikin apa? Pokoknya udah kita cabut dari kantong, kita foto, bolak-balik kirim. DP besok keluar SK Golkar. Itu agak panik juga saya langsung telepon. Saya kan biasanya panggil dia, mohon maaf karena dia adik 4 tahun dari saya, kalau berteman saya panggil Teti, kia pangana suka si keluar SK. Dia bilang daripada orang lain mau ambil, tas mau ambil lebih dulu pangana gitu. Ini luar biasa sekali. 1 bulan kita sedikit gantong pada dia. Pernyataan di media, saya masih akan komunikasi dengan DPP. Padahal DPP PSK suka luar lebih dulu. Tadi dia yang diterima. Jadi itu perjalanan. Nah, kenapa kami tertarik Bapak dan Ibu? Ada banyak faktor. Sulawesi Utara dengan luas kurang lebih 14.000 km persegi, wilayah Bola Mangondoraya itu kurang lebih kita ada pada 7.000 kurang lebih 7.000 km persegi, kurang lebih kita 53,58%, ya, kurang lebih 53,58% luas wilayah Sulawesi Utara terintegrasi dengan laut. Populasi penduduk kita mendekati 700.000. Tapi ada ketimpangan di dalam pembangunan Bapak dan Ibu. Jadi tidak mungkin saya dengan Ibu Cep ini maju kalau sekedar cuma gagah-gagahan. Apalagi saya sudah 38 tahun menjadi pimpinan partai. Sudah cukup sebenarnya kiprah. Tapi kemudian beliau memanggil saya, mengajak saya,
untuk mari kita perbaiki Sulawesi Utara ini. Maksudnya kita bangkitkan kembali, karena Sulawesi Utara itu jalannya stuck. Maksudnya kalau bahasa yang BPS jaga pakai, ekonominya melemah. Bukan melemah, tatikan kok itu lebih nama. Seandainya kalau bukan sekarang ini itu tambang-tambang liar dan ada sekitar 200.000 ini orang penambang jaga dapa mas, so hancur nih ekonomi. Jujur Pak, cuman yang tidak pernah terdeteksi oleh BPS berapa besar sebenarnya dana masuk di Sulawesi Utara atas penjualan emas oleh rakyat yang dia lakukan tambang ilegal. Cukup besar, 60%. Kalau cuma dengan regulasi, dengan mobilisasi ekonomi dari sektor real lainnya dan dana pemerintah, sangat kecil pertumbuhan ekonomi kita, anjlok. Ini dipengaruhi oleh apa? Oleh pembangunan yang tidak merata. Saya coba, ini kebetulan Raski ada di sini, masuk di badan anggaran. Nah, asumsi APBD oleh pemerintah Sulawesi Utara. Kita bicara APBD Sulawesi Utara, yang bicara APBN. Ini jalan trans, ini APBN, jalan tol APBN, kereta api itu bahkan kerjasama dengan Rusia. Yang kita bicara porsi Sulawesi Utara. Tahun ini, karena kebetulan Mama Fuad juga di situ. Itu asumsi oleh gubernur pendapatan daerah dari 3 sumber 4.367.118 juta, kira-kira begitu ya, dari 3 sumber pendapatan daudak dan pendapatan asli daerah. Satu yang sangat memiriskan, pendapatan asli daerah hanya 38 miliar asumsinya. Ini kan tidak masuk di akal Pak. Boltim saja yang kacili begitu dan miskin asih mampu untuk berasumsikan 20 miliar. Tidak boleh dibayangkan. Undang-Undang nomor 17 tentang perikanan pelayaran, ada berapa ribu kapal laut, kapal tangkap yang semuanya itu urus suratnya ada di provinsi. Kemudian ada Undang-Undang nomor 4 2009 dan PP 23 2010 tentang minerba, perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 67. Berapa banyak izin tambang yang semuanya tentunya pendapatan dari Provinsi Sulawesi Utara. Ada Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 tentang retribusi dan pajak daerah. Semua kalian bebatuan yang ambe di ongkau, ambe di mana, yang terima sebenarnya yang buat izin semuanya dari aturan, semua diberlakukan sama, semuanya aman, tapi yang lain diawasi, yang lain dibiarkan. Itulah kekacauan yang akan muncul, karena ini akan menghalangi rakyat mau, itu tidak main-main. Makanya saya berharap memang orang harus patuh protokol kesehatan. Demi Allah saya kecewa sekali loh. Sekarang ini saya tahu oleh penjabat sekarang ini berani menekan-nekan loh. Makanya kita WA 2 kali kita pe penjabat, jangan cari hal, jangan ribut tuh bolting. Karena ada ASN yang mulai lagi rasa tertekan. Makanya mari orang semuanya jaga ini kerukunan persaudaraan. Yang tidak usah khawatir, apa yang orang lakukan sekarang ini hanya ikhtiar. Apa yang ini kandidat lakukan sekarang ini hanya sunatullah. Tapi siapa yang akan menjadi pemimpin di Sulawesi Utara sudah ditetapkan dan dikunci oleh Allah pada surat ketiga ayat 26. Kepemimpinan itu hak Allah, kedudukan itu hak Allah, kerajaan itu hak Allah. Maka Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Surat Al-Imran ayat 26. Bahkan Allah menyampaikan kepada Rasul Muhammad, "Qulillahumma malikul mulk." Katakan bahwa kekuasaan itu milikku. Tu'til mulka man tasya. Aku akan memberikan kekuasaan itu kepada yang aku kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Aku akan menarik kekuasaan itu dari aku kehendaki.
Tu'izzu man tasya, aku akan muliakan yang aku kehendaki. Wa tuzillu man tasya, aku akan hinakan siapa yang aku kehendaki. Biyadikal khair, kebaikan di tanganku. Innaka ala kulli syai'in qadir, aku yang menguasai segala-galanya. Jadi siapa yang mau jadi, so jelas tetap cuma satu yang mau jadi. Ya nggak mungkin dua lah yang mau jadi, nggak mungkin tiga. Kita kan nggak cuma nomor. Ya, tetap cuma satu. Jabatan, coba silakan nih Ustadz, kita suruh buka Al-Quran. Kalau ada Allah bilang bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari jabatan, tidak ada. Mencari rahmat dan karuniaku. Tapi jabatan dia kunci di surat nomor 3 ayat 26. Itu dia punya. Mudah-mudahan kehendak Allah itu ada Pak Ibu Teti dengan Pasean. Orang ini hanya ikhtiar. Biar lagi orang sumpah kita lalu banyak. Tapi Allah bilang, akulah yang paling berkuasa untuk membolak-balikkan hati manusia. Begitu PDTPS dia dapat lihat cuma kopiah semua. Baru ngerasa. Nah kalau Allah mau, bagaimana? Makanya orang jalankan saja orang fungsi dan tugas, taati aturan, jangan tendensi. Jangan orang tendensi, jangan. Orang jalankan saja aturan. On the track, gitu. Supaya orang semuanya jadi bagus. Negara ini rusak bukan karena orang tidak patuh pada hukum. Kadang-kadang untuk melaksanakan hukum itu ambivalen, disparitas, dan tidak ada keadilan. Ini yang saya harapkan, karena orang masih mau pindah di tempat lain. Masih ada 3 ya, dan ada mau konferensi, ada mau telekonferensi juga dengan Ketua Umum Partai Golkar jam 5. Pada dasarnya ingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa Ibu Kristiani Injena Paruntu dan Sehan Lanjar maju bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menindas, tapi untuk membangkitkan gairah ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Kami akan memberikan ruang, terutama 50.000 UMKM. Kita akan stimulan 3 juta per 1 orang di dalam usaha-usaha kecil. Kemudian kita akan memberikan 50 miliar kepada 10.000 mahasiswa yang tidak mampu agar dia bisa kuliah, dan itu selama 8 semester. Kami akan berikan topangan. Kemudian juga kepada lansia lanjut usia 65 tahun ke atas perempuan dan 70 tahun ke atas perempuan, kurang lebih 100.000 orang kami akan berikan 1,5 juta setiap tahun untuk lanjut usia, yang namanya itu program JHT, jaminan hari tua. 100.000 berarti 150 miliar. Maka kami telah sepakat tahun pertama kami kalau terpilih 1 triliun itu spesial untuk penguatan ekonomi ke semua sektor yang ada di masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kau ingat tolong komintan maigum ko maaf kau monimu guhanga guyanga tori guyang ginarum utat bo tori ai. Saya minta maaf, tapi begini Sehan bicara-bicara. Insya Allah Sehan tidak melanggar aturan, tapi sering mengingatkan. Marilah kita tegakkan aturan secara benar, jangan kita tendensius, kita lakukan dengan baik, jangan pilih kasih. Karena saya mulai lihat, sedangkan penjabat dorang sebagai angka 3 tidak ada yang tindaki, padahal itu yang bikin bahaya, itu yang membuat ribut. Tapi mudah-mudahan kalau Allah yang berkehendak, biar membatikan kepala lagi orang, tetap cek dengan Sehan Lanjar yang akan dilantik menjadi gubernur. Setuju? 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 Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa orasi politik dari